Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Andri. Kali ini saya akan berbagi tentang Edmodo. Pertama-tama ini tampilan untuk Edmodonya. Kalau sudah daftar pasti bisa masuk ke area sini. Untuk yang familiar dengan bahasa Inggris tidak usah diganti karena ini menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan ingin menggunakan bahasa yang lain atau bahasa Indonesia, Bapak Ibu cukup klik bagian language dalam bahasa Inggris atau bahasa kalau sudah jadi bahasa Indonesia. Nanti di sini diklik, nanti ada berbagai macam bahasa yang bisa Bapak Ibu pilih, termasuk bahasa Indonesia. Kalau sudah, kita ke bagian icon-icon fitur-fitur yang ada di Edmodo. Ini ada bagian depan, ini ada bagian kelas, ini pencarian, kemudian ada perpustakaan dan pesan. Di sini bagian kelas Anda, ini profil Anda, ini Anda berbagi pemikiran dengan guru-guru lain, maka di sini bisa Anda posting. Nah, ini bisa Anda tuliskan berbagai postingan Anda yang ingin dibagikan kepada guru-guru yang ada tergabung dalam Edmodo kelas Anda. Jadi postingan Anda nanti akan dilihat oleh guru-guru yang ada di Edmodo. Bisa Anda tambahkan posting di sini, kemudian tambahkan gambar atau berkas, tambahkan dari perpustakaan, dan mengatur teksnya juga di sini. Ini untuk berdiskusi dengan guru-guru yang ada di Edmodo, yang ada di jaringan Anda. Seperti ini. Kemudian kalau ingin hanya terlihat aktivitas kelas saja yang ada di sini, Bapak aktifkan ini, diaktifkan, maka nanti yang ada di sini hanya aktivitas kelas saja. Jadi kelasnya yang aktif di sini, hanya aktif kelasnya saja. Kalau mau postnya disaring juga, berarti disaring berdasarkan apa di sini. Nanti bisa Anda saring, misalkan berdasarkan saya, berarti nanti yang muncul di sini hanya postingan saya saja. Kalau misalkan berdasarkan guru yang lain, berarti nanti berdasarkan orang lain, nanti berarti nanti di sini hanya ada semua postingan dari orang-orang yang mempost di sini. Oke, itu untuk tampilan depan. Kita ke tampilan kelas. Masuk tampilan kelas, di sini ada kelas yang Anda ampu. Nanti di sini ada posting-posting yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain, ya, bagian posting ataupun postingan Anda. Kemudian di sini ada anggota, berarti siswa yang sudah terdaftar, ada berapa orang, bisa Anda cek di sini. Kemudian ada guru juga yang terdaftar di sini, ada berapa guru yang bisa Anda cek. Ini untuk kelas Anda di sini. Anda bisa mulai memposting, memberi materi, berdiskusi di bagian ini. Anda bisa berdiskusi. Postingan Anda mulai diketikkan di sini, kemudian kalau misalkan mau menyisipkan berkas dari komputer Anda, berarti diklik gambarnya. Nanti ada muncul tempat di mana folder yang ingin Anda masukkan, tinggal dipilih saja. Kemudian klik OK ya. Kalau dari perpustakaan berarti nanti diklik dari perpustakaan. Dari perpustakaan berarti sudah disimpan di Edmodo-nya. Kalau ingin membuat jajak pendapat, berarti klik jajak pendapatnya. Ini survei. Buat surveinya optionnya di sini. Kalau ingin pemeriksaan kabar, bagaimana kabarnya, Anda bisa klik bagian pemeriksaan kabar.
Itu untuk posting di Edmodo-nya. Kemudian ada bagian kalau ingin memanggil atau menjoinkan anak yang belum tergabung, bisa diklik undang. Barangkali ada siswa yang belum tergabung, bisa diklik bagian kode kelasnya agar bisa bergabung dengan kelas IPS. Ini kalau kelas IPS contohnya, kalau kelas yang lain enggak kelas yang lain. Postingan ini juga berbagai macam guru yang ngepost di sini, maka kalau misalkan ingin disaring postingan Anda saja, maka klik berdasarkan saya. Nanti di sini yang muncul postingan Anda saja. Nah, ini karena sayanya belum posting, berarti di sini belum ada posting. Kalau misalkan berdasarkan orang lain, maka di sini postingan guru-guru yang lain juga ada, begitu ya, muncul. Jadi barangkali pengen melihat enggak terlalu ribet, berarti postingnya disaring berdasarkan saya. Sini ada tulisan berdasarkan saya, bukan saya yang ini ya. Untuk materi yang akan Anda bagikan, Anda bisa posting langsung di sini atau Anda ambil dari perpustakaan yang ada di sini dan sini. Jadi perpustakaan ini fungsinya adalah untuk menyimpan materi-materi yang akan Anda publish. Jadi sebelum Anda publish, Anda simpan dulu materinya di sini. Anda cek, jadi di sini bisa Anda simpan materi maupun RPP, materi RPP, silabus, jadwal, mangga simpan di sini. Ini fungsinya berangkas Anda. Jadi kalau misalkan lupa saya materi apa ya, buka di sini RPP-nya, simpan RPP-nya di sini. Jadi Anda bisa buka RPP-nya di sini. Untuk pengguna baru ini masih kosong. Kalau misalkan ingin membuat baru, berarti di sini diklik buat baru ya. Pakai unggah file atau buat folder baru atau tautan, berarti Anda melinkkan dengan blog atau URL yang lain. Kemudian Anda juga bisa membuat kuis di sini. Kuis ini bisa untuk tugas, untuk pretest, posttest, ulangan. Anda buat kuis di sini di perpustakaan. Kemudian bisa untuk UAS, tadi sudah disebutkan ya, UKK atau PAS atau PAT, Anda bisa buatkan di sini. Ulangan harian, posting, tugas, posttest tugas, semua di sini. Jadi biar Anda tidak ribet pakai WA dan lain sebagainya. Kemudian sini ada dokumen Word. Kalau Anda ingin membuat dokumen Word di sini, jadi Anda mengetikkan materinya menggunakan dokumen Word. Kalau tentang Excel, kalau ingin menggunakan Excel, berarti Anda menggunakan Excel di sini. Di sini bahkan juga Anda bisa membuat PowerPoint. Di PowerPoint ini nanti akan bisa di-share ke teman-teman, anak-anak yang akan belajar. Itu untuk Edmodo. Sementara itu dulu untuk pembuatan kuisnya, bisa di selanjutnya. Kalau memang di sini juga nggak apa-apa sih. Kurang lebih begitu. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke kuis aja. Untuk pembuatan kuis ini untuk keperluan tugas-tugas dan lain sebagainya, merangkum dan lain sebagainya, bisa tugas-tugasnya dibuat di perusahaan. Anda buat kuis di sini. Nah, Anda buat kuis, kemudian Anda buat kuisnya diklik, buat kuisnya diklik. Ini diberi judul mau tugas apa, tugas
tulis, tugas rangkum, tugas apa di sini, instruksinya bagaimana, apa rangkumlah dan kerjakanlah dan lain sebagainya. Ini diisi, kemudian pertanyaan kuisnya. Ini Anda bisa membuat pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, isi bagian yang kosong, menjodohkan beberapa jawaban dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa membuat berbagai macam kuis di sini. Sini teks pertanyaan, kalau pilihan ganda, teks pertanyaan buat di sini. Anda bisa lampiran teks kalau misalkan ada gambar yang harus dilampirkan. Tautan boleh, tambahkan dari perpustakaan juga ada. Ini untuk ABC-nya, kalau misalkan yang di atas berarti A, B, C, dan kemudian tambahkan untuk yang D, dan tambahkan juga untuk yang E. Jawaban Anda jangan lupa diberikan di sini. Jadi kunci jawabannya Anda buatkan. Misalkan di sini jawabannya C, berarti dibuat jawabannya C. Setelah itu beri poin. Anda poinnya berapa? Kalau misalkan 1 berarti dibuat 1. Kalau misalkan satu soal ini poinnya bobot poinnya 2,5 ya 2,5. Kemudian diganti di sininya 2,5. Setelah itu kalau sudah selesai nomor 1, ini untuk nomor 1, tambahkan nomor 2 berarti tambahkan pertanyaan baru, ini diklik. Nanti untuk menambahkan nomor 2 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan dari bank soal Anda punya bank soal, tinggal diklik bank soalnya. Setelah selesai baru Anda klik tugaskan. Tugaskan, nanti diklik, klik ini ditugaskan. Selesai. Di kelas berapa dan kelas berapanya. Kalau sudah ditugaskan kuisnya, nanti masuk ke dalam perpustakaan juga, nanti di kelas juga ada. Di kelas Bapak Ibu nanti kalau misalkan sudah ditugaskan, nanti akan muncul di sebelah sini, sebelah kiri, tugasnya. Nah, ini ada tugasnya di sini. Jadi tugasnya saat ini tidak ada tugas karena belum ada yang membuat tugas secara online di Edmodo-nya. Nanti kalau sudah ada yang membuat tugas, berarti ini ada di sini tugas yang harus diselesaikan. Nah, kalau ada tugas, nanti bisa Anda cek di bagian kelola kelas. Ini ada bagian ini apa yang telah jatuh tempo. Ini apa yang telah jatuh tempo, nanti diklik. Nah, itu semua tugas masuk di sini. Yang dijadwalkan, yang diulas, yang dibahas, semuanya ada di sini. Yang jatuh tempo juga di sini. Kemajuan juga nanti bisa dilihat dari sini, kemajuan dari siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas dan juga mendapatkan nilai bisa ditambah, ada nilainya di sini. Kalau misalkan esai bisa ditambahkan nilai. Nah, nilai-nilai ini yang tadi Anda buat kuis, ya, yang tadi Anda buat kuis nanti munculnya di sini. Kalau untuk esai tulisan dikoreksi oleh Bapak Ibu berarti nanti bisa ditambahkan nilainya di sini, misalkan 10 dan lain sebagainya. Kalau sudah, nilai-nilai tersebut bisa diekspor dalam bentuk Excel oleh Bapak Ibu. Ya, kemudian Anda bisa nambahkan rencana juga. Ini untuk anak-anak yang nilainya bagus bisa Anda tambahkan rencana. Rencana ini agar anak-anak tambah semangat dalam mengerjakan tugasnya. Jadi mohon bikin tugasnya, bikin kuisnya di Edmodo. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek mengoreksi karena tadi ada poin yang sudah diberikan sehingga nanti dikoreksi sendiri oleh Edmodo-nya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengkoreksi untuk pilihan ganda, untuk tugas-tugas yang lain juga. Kalau misalkan jawabannya merangkum, esai dan sebagainya, berarti harus Anda tambahkan nilainya di sini. Berapa nilai untuk si A dan seterusnya, si A, si B dan seterusnya, bisa tambahkan nilai untuk yang esai. Untuk yang pilihan ganda itu Anda tidak perlu mengoreksi lagi karena sudah dikoreksi oleh Edmodo-nya. Jadi mangga silahkan bisa Anda
lakukan di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.